Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairunisa. Oke, kali ini aku bakal buat video reaction aku nonton film The Course. Nah, tujuan aku buat film ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran. Nah, film yang aku mau tonton ini jadi latar belakangnya itu tentang era fiksi zaman prasejarah. Nah, di era tersebut keberadaan manusia gua sebagai pemburu menjadi terancam dengan kemunculan manusia prasejarah yang lebih pandai darinya. Oke, kalau kalian penasaran, yuk kita langsung lihat videonya. Cekidot. Jadi di part 7 ini yang subtitle Indonesia pertamanya itu yang kejar-kejaran itu si Tang ya kalau nggak salah. Dia dikejar sama bangau. Apa ya bangau apa ya? Karena Tang itu mencuri telur bangau itu dan dia malah bilang kalau kamu bisa membuat telur lainnya gitu. Astaga. Coba itu bangaunya mau ngapain ya? Oh my god. Oh, kok jadi kalah jengking ya? Oh, udah beda. Astaga. Oh, jadi dia sempat keinjak sama burung bangau itu. Apa sih nggak tahu lah. Burung apa namanya. Ini adalah nenek dari keluarga The Crouch. Mega nenek itu malah makan tang yang besar banget. Gila. Dan F mau ngapain tuh F? Oh, jadi F mau itu memisah nenek ini sama tang. Dan memisah terus apa itu ya? Kayaknya itu manusia modern ya, manusia prasejarah yang lebih pandai dari keluarga The Crouch. Jadi dia dimasukin ke apa itu? Batang kayu ya. Oke, keluar. Kayak dan si Ed itu ngambil apa itu perangkap. Jadi Ed sama orang itu buat perangkap. Tuh kasih itu orang modern mabuk. Jadi hewannya malah ikut gerakan. Sangat konyol. Dan itu hewan, kok bisa? Astaga, apa itu? Jadi si Ed sama temennya itu lagi buat hewan yang mirip sama bangaunya tadi untuk merangkapin dia dan dia ngeluarin telur. Mungkin itu teluran ya. Untuk menarik perhatian si bangau tadi. Kayak dia bilang kita hebat. Oh my god. Dan perangkap itu malah merangkapi mereka sendiri. Oh tidak. Oke, dan akhirnya gila ini. Akhirnya si bangau tadi menginjak perangkap yang dibuat oleh EF dan temennya. Oh no, temennya F masuk lagi tuh ke dalam batang kayu yang tadi. Dan si bangau ngejar si EF. Tuhan itu. Wah, si EF ini indah banget ya. Indah banget meskipun dia cewek, tapi mungkin karena dia udah di hutan lama ya, karena kan ini kehidupan prasejarah. Oke, pesta berbagai rasa. Nah itu ada di dalam apa tuh? Dalam gua ya. Oke, jadi mereka udah dapat tempat persembunyian yang mungkin aman ya pada zaman dahulu. Nggak bisa bayangin sih, kok bisa ya. Dan itu neneknya tuh pakai kostum kayak dinosaurus gitu. Kalau si F sih dia pakai kostum kayak Tarzan. Oh, jadi mereka itu habis manggang bangaunya tadi guys. Kan bangaunya tadi kan terperangkap ya. Ya ampun. Apa ya, dikasih bumbu apa ya pada waktu itu?
hewan apa ya, koala ya, koala ada ya, koala. Grup. Dan si grup kan ayah dari keluarga The Courts ini. Mereka mau bercerita, ada seekor harimau kecil katanya. Nah, tapi belum cerita, ayahnya itu bilang kalau sebelum cerita ada perjanjian mereka tidak boleh keluar malam-malam gitu. Dan ayah sudah mulai bercerita, dan teman dan anaknya itu sangat antusias ya. Nah kan soalnya ayahnya itu ceritanya itu bagus, tiba-tiba tamat. Dan mereka terkejut ya, dan wajahnya itu loh, astaga. Oke. Mereka bengong, nggak tahu mau apa. Udah, itu aja. Oke guys, jadi aku udah selesai nonton filmnya. Selesai nonton film ini aku mendapatkan 3 moral penting, pesan moral maksud aku. Jadi yang pertama itu pesan moralnya adalah bertahan hidup itu tidak selamanya menyenangkan, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa ya, dalam film ini ayahnya grup itu memberikan aturan yang sangat banyak kepada keluarganya. Sama seperti hidup kita, terkadang kita itu dituntut untuk terus menaati peraturan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bahkan terkadang ada aturan yang terkesan mengekang dari orang tua kita, tapi kita lupa bahwa setiap peraturan itu dibuat agar kita senantiasa selamat dan merasa aman dalam menjalani hidup. Saran moral yang kedua, jangan terus bersembunyi dan jalani hidup yang sebenarnya. Jadi kan ayah grup itu selalu mengekang keluarganya untuk terus bersembunyi di dalam gua, karena baginya dunia luar itu tidak boleh untuk diketahui. Nah, sama sih seperti kondisi kita biasanya yang sudah kita rasakan ketika kita berada di zona nyaman. Dan mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu malah tidak mudah. Banyak tantangan, hambatan, rintangan yang akan selalu kita hadapi. Namun, ketika kita mampu untuk melepaskan semua ketakutan, hasil besar seperti pengalaman hidup, cara kita mengambil keputusan, dan lainnya pasti akan kita dapatkan di luar zona nyaman. Jadi kalian keluarlah dari zona nyaman. Dan pesan moral yang ketiga itu adalah keluarga itu sangat berharga. Jadi menurut aku keluarga Crouch ini mengajarkan kita betapa pentingnya saling menjaga dan bekerja sama antar anggota keluarga. Tak hanya pesan moral, tapi juga perjalanan yang seru dan menantang yang wajib kalian tonton dalam film The Courts. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film ini, tonton segera, karena kalian dapat mendapatkan pelajaran hidup, tantangan yang mungkin dalam pikiran kita itu tidak mungkin bisa kita lewati, tapi dengan kerjasama dan lain sebagainya itu mungkin bisa kita lakukan. Nah, jadi daripada kalian penasaran, lebih baik kalian langsung nonton filmnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan dari awal video sampai akhir video. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.